Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dapat mengikuti kajian rutin kita, itu kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada babul wudu, dan insyaallah sudah masuk ke hadis yang ke-43 dalam urutan kitab Bulughul Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan juga panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk beribadah dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Para mirsa Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membaca hadis yang ke-43 masih dalam babul wudu, bab penjelasan tentang berwudu yang ada di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslimun. Hadis yang ke-43 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir Al-Thaqafi Abu Muhammad. Syahida Al-Hudaybiyah wa aslama zaman Al-Khandaq. Jadi beliau ini adalah namanya Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir Al-Thaqafi Abu Muhammad. Dan juga beliau termasuk orang yang cerdasnya, wa kana akilan, cerdas. Beliau seorang sahabat besar dan juga mulia. Dan beliau meriwayatkan hadis ini, hadis tentang wudu. Jadi An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasa binasiyati, bahwasanya Rasulullah SAW berwudu. Jadi hadis ini adalah hadis fi'il Rasulullah SAW atau hadis perbuatan Rasulullah SAW yang kemudian dikomentari atau dijelaskan oleh sahabat yang melihat peristiwa tersebut. Siapa di antara sahabat yang melihat? Yang melihat adalah Mughirah bin Syu'bah. Beliau melihat itu. Karena itu maka beliau menyampaikan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu, pamasaha binasiyatihi. Kemudian Rasulullah masaha, menyapu, pamasa atau mengusap, binasiyatihi, bagian depan dari rambut yang ada yang rambut kepalanya, atau bagian depan kepalanya yang ada rambutnya. Nasiyah namanya. Binasiyati, bagian kepala kita depan ini, nah ini namanya nasyah. Atau orang tua kita sering menyebutnya ubun-ubun ya, ubun-ubun. Wa 'alal imamati, dan juga Rasulullah menyapu alal, di atas imamah. Di atas imamahnya. Imamah itu al-maghfar, artinya apa? Penutup atau sorban. Biasa kalau orang pakai sorban. Kalau kita di Indonesia mungkin jarang ya, karena kita menggunakan kopiah biasanya. Nah, kalau di negara Timur Tengah biasa orang menggunakan sorban di atas kepalanya, itu biasa. Atau sesuatu yang diikat, yang dilipat itu di atas kepalanya itu. Jadi amaim jamaknya. Jadi apa ya? Imamah itu sorban atau penutup kepala yang digunakan di atas kepala, itu nama imamah. Wal khuffaini, dan khuffain, khufun, tasnanya khuffain.
Wa huwa malbusun min jildin yughatta atau yughatti ka'bain. Dia itu yang dipakai yang terbuat dari kulit yang menutup kedua mata kaki, itu namanya khuf. Khuf itu jadi khuf itu sepatu yang mirip dengan sepatu ya, atau mirip dengan kaos kaki ya miripnya, yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air dan menutup kedua mata kakinya, itu namanya khuf. Jamak tasniyahnya atau bentuk yang menunjukkan dua bendanya adalah khuffain atau khuffain. Jadi Rasulullah SAW mengusap pertama nasiyah, kepala bagian depan ini, kalau kita kan ubun-ubun. Yang kedua di atas imamah, yang ketiga di atas khufnya, kedua sepatu yang terbuat dari kulit khuf. Di riwayat akhrajahu Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita masih terkait dengan babul wudu. Berarti kalau kemarin kita membaca bagaimana Rasulullah SAW berwudu itu senantiasa selalu memulai bima yaminikum. Jadi pabda'u atau idza tawadda'tum pabda'u bima yaminikum. Jika kalian berwudu maka mulai dari sebelah kanan. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau menyapu kepalanya itu menyapu bagian depannya gitu. Ketika kita berwudu maka dilihat oleh siapa? Oleh Mughirah bin Syu'bah, bagian depan kepalanya gitu. Kita baca di sini dijelaskan oleh para ulama, para pensyarah hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu kullahu taratan wa yamsahu 'ala al-amamati wa yamsahu 'ala an-nasiyati wal amamah taratan wa kana yamsahu 'ala al-khuffaini fil hadar was safar taysiran 'ala ummatihi. Jadi kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu kullahu. Jadi ini seakan-akan Rasulullah terkadang Rasulullah itu ketika berwudu itu menyapu seluruh rambutnya. Itu yang kemarin sudah kita jelaskan dalam bab wudu ya. Bagaimana hadis itu menjelaskan atau para sahabat menyaksikan Rasulullah ternyata berbeda-beda atau beberapa kali melakukan perbedaan di dalam melakukan ibadah wudu, khususnya ketika menyapu atau mengusap bagian kepalanya. Satu kali Rasulullah melakukan keseluruhan dari depan sampai ke belakang, baik lagi satu kali lagi Rasulullah hanya sebagiannya saja, nasiyahnya saja. Nah, seperti yang hadis ini nih. Rasulullah di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasul menyapu sebagian kepalanya saja, bagian depannya saja. Jadi ini untuk menunjukkan apa tujuannya. Nah, di sini disebut oleh beliau, oleh pensyarah hadis ini taysiran ala ummati, untuk mempermudah. Berarti ketika kita mengusap sebagian kepala rambut kita, maka boleh keseluruhannya, boleh juga sebagiannya. Nah, yang menjadi keharusan adalah kita mengusapnya, karena mengusap sebagian kepala termasuk di antara ruknun min arkanil wudu, rukun daripada rukun wudu kan, yang sudah kita bahas dalam hadis yang sebelumnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang Rasulullah membasuh atau mengusap sebagian, kadang mungkin mengusap secara keseluruhan rambutnya. Jadi boleh saja. Kemudian juga Rasulullah menyapu apa? Alal imamati wal imamati, di atas imamahnya. Nah, di atas kepalanya, di atas sorbannya. Yang berikutnya juga di atas khufnya. Sepatu yang dari kulit, tapi ini maksudnya khuf ya, bukan sepatu yang seperti yang kita pakai. Ini khuf. Khuf itu tadi disebutkan bahwasanya sepatu yang terbuat keluar dari kulit. Jadi sepatu itu kalau kita tuangkan air itu tidak tembus ke dalam gitu, karena terbuat dari kulit yang menutup mata kaki kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca sedikit fikih hadisnya. Ini fikih hadisnya ditulis oleh dalam kitab Ibanatul Ahkam, itu Al-Imam Al-Hafidh Syekh Ibnu Abbas Alawi Al-Maliki. Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Beliau menulis fikih hadis dari hadis ini, apa diantaranya? Satu, masahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a ra'sihi wa bihi akhadha al-Imam Ahmad wa Malik.
Yang pertama, Rasulullah SAW mengusap seluruh kepala, 10 bagian kepalanya, dan pendapat ini dipegang atau dianut oleh siapa? Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Jadi Imam Ahmad dan Malik berpendapat bahwasanya ketika kita mengusap kepala kita keseluruhannya. Nah itu. Maka nanti kita mengenal bahwasanya di dalam mazhab Imam Ahmad dan Malik ketika berwudu, ketika menyapu bagian kepala itu keseluruhan. Yang sudah kita bahas sebelum dari depan kemudian ke belakang. Depan ke belakang. Dari depan kemudian ke belakang. Dari depan kemudian ke belakang. Kemudian yang kedua dari hadis ini wa masar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu. Kemudian wa qaddarahu al-ahnafu bi rub'i ra'si wa syafi'iyyatu qadaru dzalika bima yantaliqu alaihi ismu adna al-mashi wa huwa al-ba'du walau sya'ratan. Nah, kemudian satu waktu lainnya Rasulullah SAW itu mengusap nasiyahnya saja, bagian depannya saja kepalanya. Jadi satu waktu Rasulullah berwudu dilihat oleh para sahabat mengusap keseluruhan rambutnya, bagian kepalanya. Di satu waktu Rasulullah juga menyapu atau mengusap ketika berwudu hanya nasiyahnya saja, bagian depan dari kepalanya saja, seperti yang dipraktekkan dalam hadis ini. Jadi riwayat Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, berapa ukurannya? Wa qaddarahu al-ahnafu, artinya mazhab Abu Hanifah itu memberikan ukurannya berapa? Bi rubai ra'si, seperempat. Seperempat kepala saja. Berarti kan ini sebagai seperempat ini dari keseluruhan. Kalau setengah berarti setengahnya ini bagiannya nasiyah saja. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i qaddaru dzalika bima yantaliqu alaihi ismu adnal masih. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i mereka memberikan ukurannya berapa ukurannya? Ya sesuai dengan kalau disebut sudah mengusap ya sudah cukup gitu. Mungkin sebagian kecil di samping sini atau di atas sini atau di atas sini atau di belakang yang masuk dari mengusap itu disebut kata kita mengusap, nah itu sudah masuk ke dalam bab mengusap sebagian atau mengusap kepala kita. Nah, jadi dari kedua pendapat ini yang berdasarkan hadis yang sudah kita baca, hadis nomor 43 ini menjelaskan bahwasanya dia memberikan keterangan terkadang Rasulullah SAW ketika berwudu mengusap keseluruhan rambut kepalanya. Di sebagian ada satu waktu lain juga Rasulullah hanya sebagiannya saja atau seperempatnya, nasiyahnya saja. Seperti yang dikemukakan oleh hadis ini. Maka dari sinilah kemudian para ulama beristinbat hukum. Sehingga kita lihat dalam praktek berwudu, ya kita ada perbedaan dari masalah ketika menyapu atau mengusap kepala kita. Namun intinya yang kita pegang adalah menyapu atau mengusap kepala kita atau rambut yang ada di kepala kita itu adalah rukun daripada rukun wudu. Baik itu mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian juga mazhab Imam Malik atau Imam Syafi'i juga Imam Ahmad bin Hambal. Baik. Dah. Itu kita pegang itu. Nah, yang kemudian yang ketiga, dari hadis ini juga diambil mashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal imamati wa biqal Imam Ahmad duna ghairihi min a'immati. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya satu waktu Rasulullah mengusap di atas imamahnya, berarti di atas sorbannya, tidak langsung ke rambut tapi di sorbannya. Nah, itu. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Washtaratalu dan washturitalu lubsuha ala taharatin kamilatin, dan disyaratkan ketika memakai imamah tersebut dalam keadaan suci yang sempurna, dalam keadaan wudu ketika pakainya. Berarti ketika dia memakai sorban tersebut sudah dalam keadaan wudu. Wa ayyakuna syai'un minha tahtal halqi. Nah, artinya jadi ketika dia memakai sorbannya itu berarti sudah dalam keadaan wudu. Jadi nanti ketika dia berwudu lagi atau batal kemudian dia berwudu kembali, maka dia cukup mengusap imamahnya. Mengisap berarti sorbannya. Menurut siapa ini? Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Duna ghairi, tidak selainnya. Betul. Kemudian yang keempat, mashar Rasulullah SAW alal khuffaini fil hadar was safar wa bi qala al a'imma kulluhum. Dan Rasulullah juga pernah katanya dan bersama di sini menyapu atau mengusap
apa di atas kedua khufnya, baik pada waktu musafir maupun tidak dalam keadaan musafir. Ini perkataan daripada seluruh imam semuanya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tiga hal. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap nasiyahnya, bagian depan kepalanya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya suatu hari Rasul berwudu yang diusap hanya bagian depan daripada kepalanya saja. Nah, yang kedua, Rasul juga pernah mengusap apa? Imamah, berarti sorbannya. Nah, bukan langsung kepala, tapi di sorbannya. Yang tadi disyaratkan dalam Imam Ahmad bin Hambal itu, ketika mengusapnya itu ketika memakainya sudah dalam keadaan suci. Yang ketiga, wal khuffain. Rasul juga pernah mengusap di atas khufnya. Namun kita harus maknai bahwasanya khuf di sini bukan sepatu seperti sepatu kita. Ini ada khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air, yang menutup kedua mata kaki. Nah, inilah hadis yang ke-43 dalam babul wudu. Baik. Yang berikutnya yaitu hadis yang ke-44, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari as-Sulami Abu Abdurrahman al-Madani min masyahir sahabati, kana min al-mukatsirin al-huffaz wa qad kaffa wasaruhu fi akhir umrihi. Jadi namanya siapa? Jabir bin Abdullah bin Haram, orang Ansar di Madinah, beliau tinggal di Madinah, dan di akhir hidupnya matanya buta beliau. Ini kata beliau, waqad kaffa basaruhu fi akhir umrihi. Meriwayatkan sekitar 1540 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Fi sifatil hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana praktek ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaan kita, ini kan sedang bab wudu. Kenapa Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini ke dalam babul wudu? Nah, hadis tentang haji tapi dimasukkan ke dalam bab wudu. Ini kenapa? Kita baca hadisnya. Qala ibda'u bima bada Allahu bihi. Akhraja, mulailah olehmu dengan apa yang telah dimulai Allah bihi, dengan permulaan yang tersebut. Artinya mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini memang masyhur di dalam menjelaskan tentang praktek haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata. Kemudian itu ibda'u bima Allah. Jadi ketika kita berhaji, maka mulailah. Jadi Allah ketika mulai inna sofa, mulai dari kata sofa, inna sofa wal marwata, sofa dan marwah. Berarti ketika kita bersa'i, kita melakukan sa'i, baik ketika haji maupun umrah, maka kita mengikuti apa yang sudah diurutkan oleh Allah. Berarti mulai dari sofa, kemudian ke marwah. Dari sofa ke marwah 1, dari marwah ke sofa 2 berarti. Kemudian balik lagi ke 3, nanti berakhir di marwah. Nah, itu maksud dikata ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang telah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan bab wudu di sini? Nanti kaitan dengan bab wudu di sini adalah, maka kita mulai juga ketika berwudu, maka urutanlah sebagaimana yang telah diurutkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Nah, jadi maknanya adalah, atau fikih hadis yang bisa kita ambil apa? Al-ifadatu bi anna ma bada Allah bihi dhiqran nabtadi bihi fi'lan fayajibu al-bada'atu bi ghusl wajhi summa ba'dahu ala tartibi. Jadi kaitannya dengan hadis ini, kaitannya hadis ini dengan bab wudu itu adalah apa? Apa maknanya? Apa? Kita memulai apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa itu? Membasuh apa? Membasuh muka, kan gitu. Jadi artinya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita fi'lan, kita melakukannya seperti apa yang telah dilakukan oleh apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan apa itu? Bi ghaslil wajhi,
dengan mulai membasuh muka kita, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala, telinga, kemudian kaki. Nah, itu tartibnya kita ikutin itu. Tartibnya sebagaimana sudah dimulai di dalam Al-Qur'an. Kan itu. Kan kita sudah baca itu ya hadisnya tentang bagaimana ketika Allah SWT menjelaskan tentang wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, gitu ayatnya dalam idza kuntum ila sholati, apabila kamu ingin melakukan salat maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kedua mukamu. Berarti ketika kita berwudu kita mulai dengan apa telah dimulai oleh Allah. Apa itu? Muka dulu gitu. Kita muka. Artinya yang menjadi anggota, yang menjadi rukun-rukun atau yang menjadi kewajiban di dalam anggota wudu kita mulai sesuai dengan apa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dikata ibda'u bima bada Allahu bihi, maka tertibnya diikutin. Maka di dalam mazhab Syafi'i tartib wudu itu dimasukkan ke dalam rukun wudu kan gitu ya. Ya, dimasukkan dalam rukun wudu yang terakhir itu tartib. Artinya yang duluan disebut dikelaksanaan duluan, yang belakangan disebut ke belakangin. Nah, itu tartib namanya. Urut dari mulai membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian kaki, karena telinga itu termasuk di antara sunnah. Atau kita urutkan ya, muka, kemudian kedua tangan, kemudian yang kepala, kita ambil yang sunnah kedua telinga, nah kemudian baru kaki. Nah, itu urutannya begitu. Dari atas, kemudian ke tangan, atas lagi sampai ke kita. Nah, urutannya seperti itu. Dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i jadikan tartib itu adalah ruknun min arkanil wudu. Itulah mana kata ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang telah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilabdil amri wa huwa 'inda Muslimin bilabdil khabar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan lafaz kata amr atau ibda'u. Nah, kata ibda'u gitu. Amr itu karena fi'il amr, kata perintah. Namun kata beliau wa huwa 'inda Muslimin, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim itu yang lafaz khabar, mungkin tidak menggunakan kalimat perintah gitu. Mungkin al-bada'atu bima, mungkin seperti itu. Bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim. Kita lihat riwayatnya. Baik. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang terakhir insyaallah, wa anhu radhiyallahu anhu, dan riwayat dari Jabir bin Abdullah, wa anhu, dan darinya maksudnya dari siapa? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridho kepadanya. Qala, beliau berkata, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Rasulullah SAW apabila dia berwudu adara. Nah, adara itu maksudnya adalah dia amarrahu bil ihata, artinya berusaha untuk meliputi atau bahasanya memutar kalau bisa kita. Nah, di sini. Ala air, ala mirfaq, di atas kedua mirfaq, sikutnya. Nah, begitu dia wudu, dia usul. Nah, di sini di muhait, di yuhait. Nah, ini tuh adara. Maksudnya adara itu isbagh gitu. Agar sikut kita juga ini terkena air wudu gitu. Nah, ini jadi idza tawaddaa adar. Ini juga hadis yang dilihat oleh siapa? Jabir bin Abdullah. Wa kana, dan mungkin Sayyidina Jabir sering melihat Rasulullah kan wudu itu begitu membasuh kedua tangannya. Idza tawaddaa adar ma'ala ala mirfaqain, ini diputar gitu. Nah, mungkin di sini. Agar jangan sampai ini tidak terkena basuhan air wudunya gitu. Nah, ini yang hadis yang sering karena menggunakan kata kana. Jadi sering Rasulullah melakukan itu dan sering juga dilihat oleh siapa? Oleh Jabir bin Abdullah. Maksudnya dengan kata kana ini untuk apa? Menunjukkannya isbal, agar wudunya sempurna. Karena itu maka kita tidak boleh wudu itu terburu-buru, tidak boleh wudu itu tergesa-gesa, karena wudu termasuk di antara bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kesah tidaknya salat kita bergantung kepada wudu yang kita lakukan. Karena itu maka para ulama menyebutnya wudu itu adalah ibadatul wudu. Wudu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhrajahu Ad-Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin. Sanadnya dhaif. Sanadnya lemah.
Walaupun lemah tapi ini untuk fadhailul amal boleh kita gunakan. Apa makna umumnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu atau yuhrisu ala isbagil wudu'i. Rasulullah SAW sangat suka itu banyak isbag, menyempurnakan wudu. Walihada adar Rasul al-ma'a ala mirfaqaihi musyri'an fil 'adadi tahqiqan lil isbaghi wa talaban litahjil. Karena itulah maka Rasulullah SAW itu apa? Menyempurnakan atau memutar air wudunya itu di atas kedua sikutnya masuk ke dalam adudnya atau sampai melebihi sikut sampai ke adud. Adud itu kan bagian tangan dari sikut sampai ke sini, ini namanya adud. Dari sini, dari sikut kita ini sampai ke sini namanya adud. Nah, sampai katanya masuk musyri'an pil adud. Adud. Untuk apa? Tahqiqan lil isbaghi wa talaban tahjil. Karena agar betul-betul dapat menyempurnakan wudunya dan juga untuk mendapatkan apa? Tahjil, ghurran muhajjalin. Agar nanti mendapatkan apa namanya? Keistimewaan. Kan nanti kita mengenal kan umat Rasulullah SAW nanti dikenal di akhirat itu dengan apa? Ghurran muhajjalin. Mukanya berceria dengan apa? Dengan cahaya. Mukanya, tubuhnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Nah, tadi disebabkan karena wudu. Dan Rasul ingin mendapatkan itu gitu. Jadi menyempurnakan wudunya sampai ke sikut, bahkan sampai masuk ke melebihi bagian tangannya. Jadi kalau dari sikut sampai ke sini itu namanya adud dalam masalah adud. Adud sampai masuk ke adudnya sini. Untuk apa tujuannya? Talaban litahjil. Untuk apa? Mendapatkan karunia, kemuliaan berupa apa? Nanti cahaya ya di akhirat nanti sebagai tanda umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah apa namanya? Yang terakhir mungkin makna dari hadis ini ada apa? Al-mirfaqaini dakhilatun fil yadaini halatul wudu. Jadi kedua sikut ini baik kiri maupun kanan ini masuk di antara anggota wudu. Jadi ketika kita berwudu maka lewatin sikut ini. Jangan sampai hanya sekedar sampai di sikut, tapi lebihi kita membasuhnya. Karena kedua sikut termasuk dakhilatun fil yadain, masuk bagian tangan gitu. Nah, kalau bisa lebihin sampai ke adud kita. Sekali lagi, adud itu adalah bagian tangan dari sikut sampai ke ketiak kita, itu namanya adud. Nah, Rasulullah biasa berwudu melebihkan basuhannya itu sampai di atas sikutnya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan juga karunia apa itu? Ghurran muhajjalin. Dan nanti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan mendapatkan mempunyai tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Ghurran muhajjalin. Warna putih bercahaya di tengah kegelapan. Jadi begitu sangat kelihatan. Disebabkan karena apa? Min asaril wudu. Disebabkan karena bekas wudunya. Karena itu maka mari sama-sama kita menyempurnakan ibadah wudu kita sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga termasuk di antara hamba Allah yang dipermudah untuk melaksanakan ketaatan dan juga ibadah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.